Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini special occasion, mau kasih pemaparan sedikit tentang apa sih debate itu dan kenapa harus belajar debate. Hal ini dilatar belakangi karena sebagian bertanya dan agak bingung tentang debate gitu. Kenapa harus mengikuti mata kuliah debate dan kenapa debate harus dipelajari lebih lanjut dan apa manfaatnya, apa juga gunanya, seperti apa regulasinya, outcomes apa yang akan diperoleh, latar belakang apa yang mewajibkan sehingga harus mempelajari tentang debate. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan sedikit bahwasanya debate itu critical thinking, debate itu logic, dan debate itu bukan quarrel, bukan sebuah pertengkaran, tapi debate itu memiliki sistem tertentu, peraturan tertentu, dan dia juga sebagai sebuah ajang prestasi yang saat ini menjadi ajang bergengsi juga, baik di tingkat nasional ataupun internasional. Lebih lanjutnya banyak kita sediakan di buku ya, bisa dibaca. Sekarang ini pemahaman yang kira-kira tidak bisa diperoleh dari buku. Oke, kita akan membahas dulu pertanyaan dari teman-teman kalian yang mungkin agak sudah bertanya-tanya terlalu lama. Kenapa nggak dibalas-balas? Kenapa nggak direspon melalui sebuah ulasan dari Miswa? Oke, kita memulai dari pertanyaan si Indah Amelia. Indah Amelia bertanya, bagaimana cara debat yang baik yang digunakan dalam formal ataupun informal? Nah, berdasarkan apa yang sudah kita pahami bersama, jadi debate itu logic, debate itu providing evidence, harus ada buktinya, ada reasoningnya, ada alasannya. Jadi tidak asbun, tidak asal bunyi. Nah, formal ataupun informal, kalau informal tentu dalam occasion apa saja ya, dalam situasi seperti apapun bisa dilakukan debate itu, seperti dengan teman, dengan orang tua. Nah, yang terpenting jadi kalau debate yang baik itu seperti apa ya, kita memaparkannya sesuai dengan bukti yang ada, alasan yang ada, tepat sasaran. Jadi tidak hanya asal bunyi. Itu yang harus dibedakan antara apa sih itu debate, apa itu quarrel. Karena banyak yang agak misperception ya, agak berbeda pendapat, mengira bahwasannya debate itu saya tidak suka konflik, saya tidak suka bertengkar. Jadi saya tidak suka debate, makanya saya tidak tertarik dengan mata kuliah debate. Wait for a while, tunggu sebentar. It's not only about pertengkaran, quarrel, bukan sebuah emosional asumsi semata, tapi dia harus berupa fakta. Jadi kalau harus bertanya tentang bagaimana sikap debate formal dan informal, tentu yang menyediakan banyak bukti dan reasoning yang kuat. Nah, bagaimana cara membuatnya yang baik? Tatarannya akan kita paparkan pada bagian oral yang sudah kita diskusikan. Selanjutnya pertanyaannya adalah, apakah di dalam debate kita boleh menggunakan bahasa di luar bahasa baku? Contohnya seperti bahasa gaul atau lainnya. Nah, lebih disarankan untuk menggunakan bahasa formal karena debate itu tersistematis, ada sistemnya, ada peraturannya. Jadi bukan hanya sekedar berbicara seperti orang debat kusir begitu ya. Next. What are good debate questions? How do you write a debate questions? Debate questions belong to the motions. What kind of motion? And then determine the crucial thing that really need to be asked as a question. Jadi harus jelas stance-nya kemana, permasalahannya apa, motion-nya apa. Motion, paham ya? Motion itu apa? Motion adalah topik ataupun judul yang akan diperdebatkan. Kemudian ada kita ada tadi dari Arianti Hanifan ya. Kita ada Vica Anisah Gultom. Si Vika Anisah Gultom bertanya, for us as newbies itu artinya pendatang baru ya, para debater baru, who are just learning to debate, yang baru saja belajar debate. What should we do when we are nervous? Apa yang harus dilakukan ketika nervous? Normal ya.
nervous karena debate itu kita tidak hanya berbicara seperti speaking, tapi juga public speaking, and we have to really prove it with several evidence. Harus membuktikan apa yang kita bicarakan itu dengan bukti-bukti yang faktual, yang real dan logik. Jadi tidak hanya mengatakan ini baik, ini tidak, ini benar, ini salah, tapi without any significant reason that can be proven by evidence. Kemudian kalau nervous bagaimana mengontrolnya? Nah, nervous itu bisa dikontrol dengan pemahaman motion yang baik. Satu, kemudian yang kedua selain motion yang baik, kedua juga harus memiliki logical thinking yang baik, dan yang ketiga adalah critical thinking, berpikir secara kritis dan juga mengumpulkan bukti yang banyak. Artinya ketika kita memiliki beberapa bukti dan kita memiliki kemampuan public speaking yang baik, maka kita akan mudah untuk persuading, convincing di adjudicator, meyakinkan si adjudicator atau bahasa umumnya juri untuk memahami apa yang kita sampaikan. Jadi nervous itu kenapa nervous? Apa penyebab nervous? Sehingga kita juga bisa menemukan solusi dari permasalahan nervous. So, back again to the main problem as a causes. Penyebabnya apa yang membuat kita menjadi nervous? Oke, sementara itu dulu. Nanti kita sambung lagi ke pertanyaan berikutnya. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and then share this video, so that we can expand and get so much benefits, and it will really contribute to many people. Sekedar itu dulu untuk info sekilas, sehingga kebingungan-kebingungan selama ini apa sih, sudah pening membaca dan bagaimana bisa dilanjutkan kembali. Thank you for watching. Assalamualaikum, see ya.